Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari atau Gila dengan NIM 151423143 dari kelas 1G. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan iklim kelas. Pengertian iklim kelas. Iklim kelas adalah lingkungan keilmuan sosial, emosional, dan lingkungan fisik di mana para peserta didik belajar. Iklim ditentukan oleh konstelasi interaksi berbagai faktor, mencakup interaksi antara guru dan peserta didik. Dengan berdasarkan pada beberapa pengertian iklim atau iklim kelas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa iklim kelas adalah segala situasi yang muncul akibat hubungan antara pendidik dan peserta didik atau hubungan antar peserta didik yang menjadi ciri khusus dari kelas dan mempengaruhi proses belajar mengajar. Situasi di sini dapat dipahami sebagai beberapa skala yang ditemukan oleh beberapa ahli dengan istilah seperti kekompakan, kepuasan, kecepatan, formalitas, kesuksesan, dan demokrasi dari kelas. Iklim kelas merupakan bagian dari sekolah atau institusi yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Selanjutnya, jenis-jenis iklim kelas. Ada 3 jenis suasana yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran di sekolah berdasarkan sikap guru terhadap anak dalam mengajarkan materi pembelajaran. Yang pertama, iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter. Suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter terjadi bila guru menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibatnya bagi anak, khususnya bagi perkembangan pribadinya. Dengan hukuman dan ancaman, anak dipaksa untuk menguasai bahan pelajaran yang dianggap perlu untuk ujian dan masa depannya. Yang kedua, iklim kelas dengan sikap guru yang permisif. Suasana kelas dengan sikap guru yang permisif ditandai dengan membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan frustasi, larangan, perintah, atau paksaan. Pelajaran selalu dibuat menyenangkan. Guru tidak menonjolkan dirinya dan berada di belakang untuk memberi bantuan bila dibutuhkan. Yang ketiga, iklim kelas dengan sikap guru yang real. Suasana kelas dengan sikap guru yang real ditandai dengan adanya kebebasan anak yang disertai dengan pengendalian terhadapnya. Anak-anak diberi kesempatan yang cukup untuk bermain bebas belajar sesuai dengan tipe belajarnya serta minatnya tanpa diawasi atau diatur dengan ketat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Adapun faktor yang perlu diperhatikan tersebut antara lain, yang pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar. Yang kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam konteks pembelajaran. Yang ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam manajemen kegiatan pembelajaran. Yang keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Yang kelima, lingkungan kelas sebaliknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Yang keenam, menyediakan berbagai jenis sumber atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Selanjutnya, menciptakan iklim kelas yang positif. Ada 4 yang secara khusus penting menciptakan iklim kelas yang positif. Yang pertama, modeling atau mencontohkan. Modeling oleh guru adalah salah satu kekuatan paling bertenaga yang ada di dalam ruangan kelas dan berperan penting dalam menciptakan iklim ruang kelas yang positif. Yang kedua, memedulikan. Penelitian mendukung pentingnya mempedulikan siswa yang memiliki preferensi bahwa pada guru peduli terhadap mereka, melaporkan hasil motivasi yang positif seperti tanggung jawab yang lebih prososial dan sosial, upaya akademis, dan kekayaan pengendalian diri yang lebih besar. Tampaknya siswa ingin guru peduli terhadap mereka sebagai murid dan manusia. Yang ketiga, ekspektasi positif. Ekspektasi juga mempengaruhi interaksi guru dengan siswa secara individual. Secara spesifik,
Guru yang berperilaku sesuai dengan pola-pola yang diidentifikasi oleh penelitian cenderung memperlakukan siswa yang mereka anggap sebagai siswa bermotivasi prestasi tinggi secara berbeda dengan siswa-siswa yang mereka anggap sebagai siswa yang bermotivasi prestasi rendah. Yang keempat, efektivitas pengajaran personal. Guru dengan efektivitas tinggi bersikap adil dan menuntut. Mereka memaksimalkan waktu yang ada untuk mengajar, memuji siswa karena pemahaman mereka yang semakin baik, dan bertahan dengan mereka yang berprestasi rendah. Selanjutnya, ciri-ciri iklim kelas yang baik. Ciri-ciri kelas yang memiliki iklim yang baik menurut Moedjarto adalah sebagai berikut. Yang pertama, suasana pembelajaran di kelas tenang, jauh dari kegaduhan dan kekacauan. Yang kedua, adanya hubungan yang akrab, penuh pengertian dan rasa kekeluargaan antara warga sekolah. Yang ketiga, di sekolah tampak adanya sikap mendahulukan kepentingan sekolah dan kepentingan banyak, sedangkan kepentingan pribadi mendapatkan tempat yang paling belakang. Semua kegiatan sekolah diatur dengan tertib, dilaksanakan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan merata. Yang kelima, siswa mendapat perlakuan adil, tidak dibeda-bedakan antara yang miskin dan kaya, pandai dan yang lamban berpikir, semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk berprestasi sebaik-baiknya. Di dalam kelas, dapat dilihat adanya aktivitas belajar mengajar yang tinggi. Siswa aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pembelajaran yang kurang dipahami, sedangkan guru dengan senang hati senantiasa bersedia menjawabnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, dengan bijaksana guru meminta waktu untuk mencari data dan informasi lebih lanjut. Kedelapan, siswa saling menghargai satu sama lainnya, dan terhadap gurunya siswa memiliki rasa hormat yang tinggi. Meja dan kursi. Yang kesembilan, meja dan kursi serta perlengkapan lainnya yang terdapat di kelas senantiasa ditata dengan rapi dan dijaga kebersihannya. Kesepuluh, siswa ikut merawat kebersihan perabot sekolah dan kebersihan ruang kelas yang penugasannya dilakukan secara bergilir. Selanjutnya, tujuan penciptaan iklim kelas. Tujuan penciptaan iklim kelas yang kondusif yaitu, pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik secara lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Itulah penjelasan dari saya tentang menciptakan iklim kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.